Hai anak-anak hebat kelas 4. Kita bertemu lagi ya bersama Miss Rista. Kali ini kita akan membahas materi mengubah bentuk pecahan. Yuk kita simak video berikut. Jangan lupa tonton sampai habis ya. Hai, selamat pagi anak-anak hebat kelas 4 tanggung jawab. Hari ini kita akan belajar mengubah bentuk pecahan. Nah, pecahan ada 4 ya. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang mengubah bentuk pecahan yang Miss berikan dalam bentuk mind mapping ya. Oke, pertama kita akan mempelajari mengubah bentuk pecahan biasa ke dalam bentuk pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Oke, kita akan mengubah bentuk pecahan biasa ke pecahan campuran. Kita sudah tahu ya, bentuk pecahan biasa itu seperti apa. Contohnya adalah 7/2. Ini masih dalam bentuk pecahan biasa. Pembilangnya adalah 7 dan penyebutnya adalah 2. Pecahan biasa yang dapat diubah ke dalam pecahan campuran, syaratnya yaitu pembilangnya harus lebih besar daripada penyebutnya. Contohnya adalah 7/2. Lalu bagaimana caranya supaya 7/2 ini kita ubah menjadi pecahan campuran? Ya, caranya adalah kita bagi ya. 7/2 itu sama dengan 7 dibagi 2. 7 dibagi 2 yaitu 3. 3 dikali 2 adalah 6. Sisanya yaitu 1. Satunya kita taruh ke atas. 1/2. 2-nya adalah penyebutnya. Jadi 7/2 sama dengan 1/2. Mudah bukan? Nah, kita coba lagi ya. Misalnya 23/4. Berapa ya pecahan campuran dari 23/4? Caranya sama seperti tadi, yaitu kita bagi 23 dibagi 4. 23 dibagi 4 yaitu 5. 5 dikali 4, 20. Lalu kita kurangi. Sisanya adalah 3. Nah, 3-nya sebagai pembilang per penyebutnya adalah 4. Jadi 23/4 sama dengan 5, 3/4. Mudah ya? Selanjutnya, mengubah pecahan biasa ke desimal. Pecahan desimal biasanya menggunakan tanda koma untuk penulisannya. Oke, kita coba ya. Kita ambil contoh masih menggunakan angka 7/2. Jika 7/2 tadi, kalau diubah menjadi pecahan campuran adalah 31/2. Nah, sekarang 7/2 menjadi berapa ya kalau diubah menjadi pecahan desimal? Caranya sama, caranya adalah dengan membagi 7 dengan 2. 7 dibagi 2 adalah 3. 3 dikali 2 adalah 6. Sisanya 1. 1 dibagi 2 bisa tidak? Oh, tidak bisa. Karena tidak bisa, maka diberi tanda 0, tetapi atasnya harus menggunakan tanda koma. Jangan lupa ya, kalau bawahnya ditambahin angka 0, atasnya juga harus dikasih koma. 10 dibagi 2 /5. 5 dikali 2 adalah 10. Hasilnya 0. Selesai. Jadi 7/2 bentuk pecahan desimalnya adalah 3,5. Begitu ya. Sekarang kita coba lagi yuk. Berapakah pecahan desimal dari 23/4?
caranya adalah dengan membagi 23 dengan 4. Oke, kita mulai ya. 23 dibagi 4, hasilnya adalah 5. 5 dikali 4 adalah 20. Kita kurangi, sisanya adalah 3. 3 dibagi 4 bisa nggak ya? Oh, tidak bisa. Jadi harus kita tambahkan angka 0. Jangan lupa, kalau kita tambahkan angka 0, maka atasnya harus dikasih tanda koma. 30 dibagi 4 berapa ya? Oh, 7. 7 dikali 4, 28. Kita kurang lagi. Sisanya adalah 2. 2 dibagi 4, bisa nggak ya? Oh, nggak bisa. Kalau nggak bisa, berarti kita harus beri lagi angka 0. Apakah di atasnya juga harus diberi tanda koma? Tidak perlu, karena dalam pecahan desimal kita cukup menggunakan satu tanda koma. Jadi langsung saja 20 dibagi 4 adalah 5. 5 dikali 4, 20. Nah, selesai. Jadi bentuk desimal dari 23/4 adalah 5,75. Mudah kan? Selanjutnya kita akan mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen. Persen nama lainnya adalah per 100. Jadi kita harus mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk per 100. Seperti itu ya. Oke, contohnya adalah 7/2. Sama dengan berapa persen? Ini merupakan tanda untuk persen ya. Nah, caranya yaitu kita harus mengubah penyebutnya menjadi per 100. 7/2. Kita harus menjadikan penyebutnya menjadi per 100. Bagaimana caranya ya supaya penyebutnya menjadi per 100? Yaitu 2 dikali 50. Kalau bawahnya dikali 50, atasnya pun juga harus sama dikali 50. Jadi 7 kali 50 adalah 350 per 100. Karena ini sudah per 100, maka menjadi 350%. Jadi 7/2 adalah 350%. Begitu ya. Kalau kalian mau menggunakan cara yang lain, sangat boleh. Cara yang kedua, ini cara yang pertama ya. Cara yang kedua, kalian boleh saja mengalihkan 7/2 ini langsung dikali 100%. Nah, 7 kali 100 kan 700. Dibagi 2. 700 dibagi 2 sama dengan 350%. Sama bukan? Cara 1 atau cara 2? Nah, kalian boleh pilih di antara kedua cara tersebut ya. Selanjutnya, kita akan mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Pecahan campuran itu contohnya 5, 1/2. Ini merupakan contoh bentuk pecahan campuran. Berapa ya pecahan biasa dari 5 1/2? Caranya sangat mudah sekali. 5 1/2. Untuk mengubahnya menjadi pecahan biasa, kalian kalikan 5 dikali 2. 5 dikali 2, lalu tambah 1. Tambahkan dengan 1 ya. Per. Berapa penyebutnya? Penyebutnya adalah 2. 5 dikali 2 adalah 10. 10 tambah 1, 11 per 2. Jadi, pecahan biasa dari 5 1/2 adalah
11/2. Kita coba lagi ya. Misalnya 13 2/5. Nah, berapa nih pecahan biasanya? Caranya sama seperti tadi. 13 2/5. Kalikan 13 dengan 5. 13 dikali 5. Lalu ditambah 2. Per berapa penyebutnya? Penyebutnya adalah 5. 13 dikali 5, 65, ditambah 2 jadi 67/5. Jadi 13/2/5 adalah 67/5. Mudah ya. Jadi untuk lebih mudah mengingatnya, caranya adalah kali tambah ya. 5 kali 2 tambah 1/2. 13 kali 5 tambah 2/5. Mudah ya. Selanjutnya, kita akan mengubah pecahan campuran ke dalam desimal. Kita gunakan angka yang tadi ya. 5 1/2 sama dengan titik-titik. Nah, bagaimana cara kita mengubah 5 1/2 ke dalam bentuk desimal? Caranya yaitu kita harus mengubah terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa ya. Ubah dulu ke dalam pecahan biasa. 5 1/2. Tadi caranya bagaimana? 5 kali 2 tambah 1 yaitu 11/2. Nah, baru deh kita ubah ke dalam bentuk pecahan desimal. Caranya pun sama, yaitu pembilang dibagi penyebut. 11 dibagi 2. 11 dibagi 2 adalah 5. 5 kali 2, 10. Sisanya 1. 1 dibagi 2 nggak bisa. Kita kasih 0, atas juga harus dikasih koma. 10 dibagi 2 adalah 5. 5 dikali 2 adalah 10. 0. Jadi jawabannya 5,5. Pecahan desimal dari 5 1/2 adalah 5,5. Seperti itu ya. Kita coba lagi dengan bilangan 13 2/5. Nah, kita coba nih diubah ke dalam pecahan desimal. Tadi langkah pertama bagaimana? Ya, betul sekali. Kita harus mengubah terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Pecahan biasanya adalah 13 dikali 5 ditambah 2. Jadi 67/5. Baru kita ubah menjadi pecahan desimal. 67 dibagi 5. 67 dibagi 5 adalah 13. 13 dikali 5 adalah 65. Sisanya 2. 2 dibagi 5 tidak bisa. Kasih 0, atasnya kasih koma. 20 dibagi 5 adalah 4. 4 dikali 5 adalah 20. Sisanya 0. Selesai. Jadi jawabannya 13,4. Bentuk desimal dari 13/2/5 adalah 13,4. Mudah ya. Selanjutnya, kita ubah pecahan campuran ke dalam bentuk persen. Caranya pun sama seperti yang pertama tadi, sama seperti mengubah pecahan biasa ke pecahan persen. Oke, misalnya kita ambil 5 1/2. Ini sama dengan berapa persen? Nah, langkah pertama yaitu kita harus ubah dulu ke dalam pecahan
biasa. 51/2 pecahan biasanya adalah 11/2. Nah, baru kita ubah ke dalam bentuk persen. 11/2. Ingat, kalau persen berarti penyebutnya harus per 100. 2 dikali berapa yang hasilnya 100? Yaitu 50. Kalau bawah dikali 50, atas juga dikali 50. 11 dikali 50 adalah 550. Jadi jawabannya 550/100, yaitu 550%. Ini ya, jawabannya 550%. Oke, ini kalau menggunakan cara yang pertama. Kalau menggunakan cara yang kedua bagaimana? Boleh saja. Jadi 11/2 tadi langsung dikalikan dengan 100%. 11 dikali 100 yaitu 1100 dibagi 2. Jawabannya 550% juga. Sama ya, mau pakai cara yang pertama atau cara yang kedua, sangat boleh. Yang penting tahu caranya ya, harus diubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Pembahasan selanjutnya, kita akan mengubah bentuk pecahan desimal dan juga persen ya. Mengubah desimal ke dalam bentuk pecahan biasa, pecahan campuran, dan juga persen. Dan mengubah persen juga ke dalam bentuk pecahan biasa, pecahan campuran, dan juga desimal. Oke, simak baik-baik ya. Kita akan mengubah pecahan desimal ke dalam bentuk pecahan biasa. Pecahan desimal sudah kita ketahui ya, bahwa penulisannya adalah dengan menggunakan tanda koma. Misalnya 0,5. Terus ada 0,04, 0,35, 1,37 dan sebagainya. Yang jelas menggunakan koma. Nah, lalu bagaimana ya cara kita mengubah pecahan desimal tersebut ke dalam pecahan biasa? Nah, contohnya saja kita lihat yang 0,5 ya. Dalam desimal, jika di belakang koma terdapat satu angka, maka artinya adalah per 10. Jadi, kita ambil angka pokoknya adalah 5. Jadi 5/10. Ini merupakan bentuk dari pecahan biasa. Nah, kalau 0,04 berarti berapa ya? Kita lihat di belakang koma ada dua angka, ada 0 sama 4. Artinya dia per 100. Angka pokoknya adalah 4. Jadi 4/100. Lalu kalau 35 bagaimana? 0,35 itu juga sama per 100. Karena di belakang koma ada dua angka. Lalu angka pokoknya adalah 35. Jadi 0,35 bentuk pecahan biasanya adalah 35/100. Sekali lagi ya, bagaimana kalau 1,75? Nah, 1,75 karena di belakang koma ada dua angka, maka per 100. Lalu angka pokoknya berapa? Angka pokoknya yaitu semuanya, yaitu 175. Ya, jadi bentuk pecahan biasa dari 1,75 adalah 175/100 gitu. Oke, selanjutnya kita mengubah pecahan desimal ke dalam bentuk pecahan campuran. Contohnya kita ambil 1,25. Nah, caranya kita harus ubah dulu ke dalam pecahan biasa. Nah,
bentuk pecahan biasa dari 1,25 adalah berapa? Masih ingat kan? Tuliskan dulu semua angka pokoknya, yaitu 125 per, di belakang koma ada 2 angka, jadi per 100. Nah, kalau sudah menjadi pecahan biasa, kalian ubah ke dalam pecahan campuran. Caranya, pembilang dibagi penyebut. 125 dibagi 100. 125 dibagi 100, 1 ya, 1 dikali 100, 100. Sisanya adalah 25. Nah, karena ini pecahan campuran, jangan lupa 25-nya taruh di atas. Jadi 25 per penyebutnya adalah 100. Jadi bentuk pecahan campuran dari 1,25 adalah 125 per 100. Seperti itu ya. Lalu bagaimana caranya mengubah desimal ke dalam persen? Nah, tentu saja persen itu per 100. Jadi misalnya contohnya nih 1,25 sama dengan berapa persen ya? Nah, caranya juga mudah. Ubah dulu ke dalam pecahan biasa. Pecahan biasanya yaitu 125 per 100. Ingat ya, persen itu per 100. Artinya 125 per 100 itu sudah dalam bentuk persen. Jadi kita tinggal tuliskan menjadi 125%. Begitu ya. Untuk contoh lainnya, misalnya di sini 2,5. Berapa persen ya? Nah, caranya kita ubah dulu 2,5 menjadi pecahan biasa. 2,5 pecahan biasanya berapa? Angka pokok seluruhnya kan 25 per, ingat kalau di belakang koma ada satu angka berarti dia per 10. Jadi 2,5 pecahan biasanya adalah 25 per 10. Lalu 25 per 10 ini jadi berapa persen ya? Masih ingat caranya? Harus menjadi per 100. Supaya lebih gampang, langsung saja kita kalikan dengan 100%. Nah, jadi 2.500 per 10. Jadi 250%. Nah, 2,5 sama dengan 250%. Begitu ya.